Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan pada hari ini kita kembali berkumpul untuk memulai kembali pembelajaran kita, yaitu materi tentang yaitu tentang aku warga dunia. Di dalam pembahasan materi tersebut ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama-tama yaitu kita memberi contoh hubungan yang terjadi antar manusia di dunia dalam berbagai segi. Yang kedua, kita menjelaskan hubungan timbal balik antara Indonesia dan bagian dunia lainnya dalam segala bidang. Dan poin selanjutnya yang ketiga adalah menjelaskan bahwa dirinya adalah bagian dari dunia. Keempat, menjelaskan bahwa semua manusia di dunia adalah umat Allah yang dicintai sebagai anak-anaknya. Itulah hal-hal yang akan kita pelajari dalam aku adalah warga dunia. Dan sekarang kita akan masuk kembali. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bangga dan bersyukur sebagai warga dunia. Kita merasa bangga menjadi bangsa Indonesia karena kita dianugerahi kekayaan alam baik flora maupun fauna yang begitu indah dan kekayaan budaya yang beraneka ragam. Ungkapan syukur itu kita wujudkan melalui sikap dan tindakan, salah satunya yaitu kita ikut ambil bagian dalam pelestarian alam, yaitu menanam pohon serta membuang sampah pada tempatnya. Dan pada video sekarang ini kita akan membahas tentang aku warga dunia. Dalam pembahasan tentang aku adalah warga dunia ini ada beberapa bagian yang akan mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kamu pernah bertemu atau berbicara dengan orang asing? Itu pertanyaan kedua adalah, apakah kamu pernah minum ataupun makan makanan yang diolah oleh orang asing ataupun negara lain? Apakah kamu juga pernah menggunakan alat-alat teknologi dari negara lain? Dan apakah kamu kenal dengan lagu-lagu ataupun tarian dari bangsa lain ataupun dari orang asing? Dari pertanyaan tersebut, bagaimana perasaan kita setelah menggunakan atau menikmati produk-produk dari bangsa lain? Lalu selanjutnya kita lihat yaitu tentang, dan pada akhir-akhir ini sering kita mendengar ataupun menonton di TV berita tentang bencana yang melanda negara kita, bahkan dunia, seperti tanah longsor, banjir, gunung Merapi, peperangan, terorisme. Bahkan salah satu bencana yang sangat dahsyat pada saat ini yaitu virus corona yang disebut dengan COVID-19. Selain persoalan-persoalan dunia lain, ada juga persoalan yang sangat serius juga, yaitu pertambahan penduduk yang sangat cepat, pencemaran air dan udara, perubahan cuaca, pembabatan hutan, serta punahnya hewan maupun tumbuh-tumbuhan kekayaan bangsa kita. Dalam hal ini, persoalan globalisasi tidak bisa dihindari lagi. Jadi dalam hal ini perlu adanya hubungan kerjasama antar negara demi perdamaian dan kedamaian dunia. Kita lihat lagi. Lalu, bahkan gereja juga tidak menutup mata ataupun akan bencana yang terjadi di seluruh dunia. Gereja ikut ambil bagian dan untuk membantu negara-negara yang mengalami bencana tersebut, dan negara kita membutuhkan negara lain dan negara lain juga membutuhkan negara kita. Artinya adalah yaitu ada hubungan timbal balik dari setiap negara. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, adapun hubungan kerjasama antar negara tersebut yaitu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama-tama kita lihat yaitu dari segi bidang ekonomi. Dari bidang ekonomi kita lihat contoh yang pertama, yaitu kita membutuhkan barang-barang dari luar negeri, misalnya kendaraan, alat-alat komunikasi, dan sebagainya. Kita juga menjual barang-barang kerajinan tangan, mebel, produk makanan, dan sebagainya ke luar negeri. Itu dari segi bidang ekonomi. Masih banyak sekali hal-hal yang lain tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Sedangkan dari segi budaya, yaitu contohnya yang pertama-tama, kita senang menerima lagu-lagu, tarian, seni, ilmu pengetahuan dan sebagainya dari bangsa lain.
Sementara itu, kita juga bangga dapat memperkenalkan berbagai hasil budaya dan kesenian bangsa kita. Salah satu contohnya yaitu rumah adat, tari-tarian daerah, lagu-lagu daerah. Serta masih banyak sekali yang contoh-contoh yang lain yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Sekarang dari segi keamanan. Yang pertama-tama, kita memerlukan kerjasama dengan negara lain untuk menghindari perang dan bersatu melawan terorisme yang mengganggu keamanan negara. Makanya kita juga di negara kita ikut ambil bagian dari PBB, ya, ikut anggota PBB, APEC dan sebagainya. Dan kita juga memiliki satu tim khusus dalam TNI yaitu disebut dengan pasukan Garuda untuk membantu peperangan juga. Selain itu juga kita akan lihat poin selanjutnya yaitu dari segi sosial. Kita membutuhkan bantuan dari negara lain terlebih jika kita ditimpa bencana alam ataupun penyakit yang melanda negara kita. Saling membutuhkan, ya. Sementara itu kita juga dapat membantu negara lain yang mungkin belum terlalu sejahtera, ya. Ketika mereka belum sejahtera, maka biasa kita mengirimkan pangan dan sebagainya, hubungan timbal balik dari segi ekonomi dan sebagainya. Ketika ada bencana di negara lain, maka negara kita juga ikut ambil bagian dalam meringankan mereka. Begitu juga dengan sebaliknya. Salah satu contohnya ketika negara kita terkena tsunami dan sebagainya waktu itu, maka banyak sekali bantuan-bantuan dari negara lain yang ikut ambil bagian dalam meringankan beban ataupun penderitaan yang dialami oleh bangsa kita. Itulah dari segi 4 bidang tadi. Sekarang kita lihat kembali pembahasannya, yaitu masih banyak sekali kerjasama yang dapat dilakukan oleh negara kita dengan negara lain. Tanpa kerjasama dengan negara lain dalam berbagai segi kebutuhan hidup, tampaknya mustahil kita mampu hidup mandiri. Semua manusia di dunia saling berhubungan satu sama lain seperti hubungan ekonomi, budaya, keamanan sosial, dan sebagainya. Setiap jalinan kerjasama mempunyai tujuan saling membantu satu sama lain. Lalu, semua negara dapat menjalin kerjasama karena menyadari akan adanya satu dunia yang diciptakan oleh Allah itu sendiri. Dan kita adalah satu keluarga besar umat manusia yang saling membantu. Allah menciptakan dunia ini untuk semua orang tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Dan manusia adalah citra ataupun gambar termulia dari kodrat Allah di tengah ciptaan lain di dunia. Kesamaan yang sejak awal, yaitu manusia memiliki akal budi dan kehendak bebas, direncanakan oleh Allah bagi semua manusia ialah bahwa semua manusia menjadi anak-anak Allah. Kita sebagai umat Allah sebaiknya mempunyai kepedulian terhadap penderitaan sesama warga dunia lain dengan memberi bantuan berupa materi dan juga dukungan moral. Dan gereja juga harus memiliki sikap terhadap keprihatinan yang sedang terjadi di dunia saat ini. Gereja hadir memberikan kegembiraan dan harapan bagi orang yang menderita serta membutuhkan penghiburan. Lalu tidak kalah penting juga, kita juga sebagai pelajar ikut ambil bagian dalam meringankan beban tetangga, keluarga, siapapun yang mendapat bencana. Akhir kata, selesai saja pembahasan kita dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.